Fakultas Ilmu Sosial jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi PPKN. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai demokrasi politik, yang mana ini untuk memenuhi tugas mengangkat ilmu pemerintahan yang telah diberikan oleh yang maaf saya sebut namanya yaitu Bapak Koordinator Hukum SPD MS. Kemudian pembahasan demokrasi dan sistem politik. Apa sih demokrasi dan sistem politik? Nah, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan membuat keputusan melalui proses pemilu atau mekanisme lainnya. Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Adapun pengertian dari demokrasi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dalam demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat untuk rakyat dan dari rakyat. Yang kedua, jenis-jenis demokrasi langsung, direct demokrasi. Dalam demokrasi langsung, rakyat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik. Mereka dapat memberi suara dalam kebijakan atau undang-undang tertentu tanpa melalui wakil terpilih. Contoh, negara-negara seperti Swiss yang mengadakan referendum untuk beraktivitas. Demokrasi perwakilan. Dalam sistem ini, rakyat memilih wakil atau representatif untuk membuat keputusan bagi mereka. Pemilu diadakan untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga legislatif seperti DPR dan kadang-kadang eksekutif, presiden atau perdana menteri. Contoh Indonesia, Amerika Serikat, dan sebagian besar negara demokratis lainnya. Demokrasi partisipatif. Demokrasi jenis ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan politik, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, tidak hanya saat pemilu. Contoh, keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa atau forum publik. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Dalam mengatakan dan kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat yang memilih wakil-wakil mereka untuk mengelola pemerintahan. Pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Semua orang termasuk penguasa harus tunduk pada hukum yang berlaku. Pemerintahan harus dijalankan dengan dasar hukum yang jelas dan adil. Hak asasi manusia menjamin hak-hak dasar setiap individu seperti kebebasan berbicara, hak memilih, dan hak hidup. Pusat kekuasaan. Pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Partisipasi rakyat. Rakyat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan kebijakan melalui pemilu, referendum, atau mekanisme partisipatif lainnya. Yang keempat adalah sistem politik dalam demokrasi. Sistem politik merujuk pada cara di mana suatu negara mengatur dan menjalankan pemerintahan serta hubungan antara lembaga negara dan masyarakat. Ada beberapa jenis sistem politik yang umum. Sistem politik presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang besar. Namun, ada pemisahan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh, Indonesia, Amerika Serikat. Sistem politik parlementer. Dalam sistem parlementer, Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan diangkat oleh parlemen legislatif. Kepala negara biasanya adalah seorang raja atau presiden dengan peran simbolis. Eksekutif. Perdana Menteri berasal dari partai yang menang dalam pemilu legislatif. Contoh, Inggris, Jepang, dan India. Sistem politik semi-presidensial. Sistem ini menggabungkan elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer. Presiden dan Perdana Menteri berbagi kekuasaan dalam eksekutif. Presiden biasanya dipilih langsung oleh rakyat, sementara Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Contoh, Prancis, Rusia. Sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Indonesia mengadopsi demokrasi perwakilan dengan sistem presidensial. Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat untuk memimpin eksekutif,
Sementara DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, memilih wakil rakyat yang bertugas membuat undang-undang dan mengoreksi kebijakan pemerintahan. Berikut ada bentuk pemilihan umum. Pemilihan umum adalah sarana utama dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana rakyat memilih wakilnya di legislatif dan presiden. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemisahan kekuasaan, ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, presiden dan kabinet, legislatif, DPR, DPD, dan MPR, dan yudikatif, Mahkamah Agung, dan pengadilan. Ada tantangan demokrasi, polarisasi politik. Ketegangan antara kelompok politik atau ideologi yang berbeda dapat mengancam stabilitas demokrasi, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun demokrasi bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, praktik korupsi masih menjadi masalah besar di banyak negara. Partisipasi politik yang rendah. Tidak semua warga negara aktif dalam proses demokrasi, seperti memilih dalam pemilu atau terlibat dalam kegiatan politik. Selanjutnya, yang terakhir, penyebaran informasi yang salah. Di era digital, informasi yang salah atau hoax dapat mempengaruhi pendapat publik dan merusak kualitas demokrasi. Itu ya saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan akhir, demokrasi dan sistem politik adalah konsep dasar dalam ilmu pemerintahan yang mengatur bagaimana suatu negara menjalankan pemerintahan berdasarkan suara rakyat. Demokrasi memungkinkan partisipasi rakyat dalam keputusan politik, sementara sistem politik mengatur cara kekuasaan dan keputusan dijalankan. Namun, tantangan-tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan partisipasi yang rendah tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.